Pada perkuliahan manajemen koperasi kali ini kita akan mempelajari mengenai badan usaha koperasi ya. Jadi ada 3 jenis badan usaha, atau maksudnya suatu perusahaan beroperasional pada dasarnya ada 3 jenis kegiatan operasionalnya. Yang pertama yaitu manufacture atau perusahaan manufacture. Di sini adalah perusahaan yang mengubah input dasar menjadi produk yang dijual ke konsumen, atau sederhananya perusahaan ini memproduksi suatu barang. Barang tersebut apabila belum disentuh, diolah, belum bisa dipergunakan. Nah, lalu perusahaan ini mengolahnya. Nah, itu perusahaan manufacture. Misalnya banyak contohnya itu kan, tepung misalnya ya kan, masih berbentuk tepung, lalu diolah oleh perusahaan menjadi roti. Nah, itu termasuk perusahaan tadi mengolah bahan baku tepung menjadi roti. Pakaian ya kan, konveksi manufacture juga. Kain lalu diolah oleh perusahaan itu menjadi baju, misal menjadi celana. Seandainya kain masih belum bisa digunakan. Nah, itu jadi maksudnya mengubah input dasar menjadi produk yang dijual ke konsumen. Biasa dahulu kita istilah menambah nilai suatu barang tersebut. Nah, itu. Kemudian yang kedua, operasional badan usaha ini bergerak di bidang merchandising atau dagang. Nah, kalau perusahaan dagang ini dia tidak memproduksi kada beulah barang tuh. Dia di sini membeli dari perusahaan lain. Jadi perusahaan lain membuat barang, memproduksi, dia misalnya karena pertemanan, kenalan, akrab, menjual kada langsung ke pasar perusahaan nih, kada menjual ke konsumen langsung melalui distributor misalnya. Nah, ada pula distributornya tuh eh, distributornya itu khusus, jadi dia menjual ke sini aja. Jadi kalau orang mau membeli langsung ke perusahaan produksi, kada dijualinya, dia harus melalui distributor. Jadi ada penyalurnya, distributornya. Nah, ke sini dulu ini yang membaginya, menjual ke lain-lain. Contohnya perusahaan dagang ini, jadi kan memproduksi barang, membeli dari perusahaan lain, lalu berikutnya lalu baik menjual ke kios atau ke warung atau ke toko, ke pengecer ya kan, atau ke konsumen langsung. Nah, itu dia tidak memproduksi tapi dia menjual barang, terbanya perusahaan dagang atau merchandising. Kemudian yang ketiga yaitu service atau pelayanan. Nah, di sini perusahaan itu menghasilkan jasa untuk konsumen. Gitu. Misalnya jasa kesehatan ya kan, dokter misalnya, kalau konsultan, jasa orang terlilit masalah hukum ya kan, lalu perlu pengacara, jasa, banyak juga jasa-jasa nih lah. Nah, itu. Nah, jadi itu pada dasarnya bahwa usaha itu ada 3. Kemudian badan usaha itu atau bentuk badan usaha itu ada 3 juga umumnya ya, umumnya. Ini dulu di pengantar bisnis dulu pernah juga lah dipelajari. Jadi ada yang namanya BUMN atau badan usaha milik negara. Ini adalah badan usaha yang kegiatan atau sebagai pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, itu.
Jadi yang namanya tujuan badan usaha milik negara itu tujuannya melayani kepentingan rakyatnya. Itulah badan usaha milik daerah, melayani kepentingan masyarakat di daerahnya. Itu yang utama dahulu, utamanya tuh ya Allah, yang mana seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara, BUMD dimiliki oleh daerah, nah, yang melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi arti negara ini memang dianggarkan di APBN, misalnya penyertaan modal, atau memang membuat perusahaan dananya atau modalnya diambil dari dianggarkan di APBN atau badan usaha milik negara. Dulu waktu di pengantar bisnis sudah jelas bahwa badan usaha milik negara ini ada dua pulang ya lah, ada yang berbentuk persero ya kan, ada yang berbentuk perum. Ingat saya masih lah di semester 1 dulu ya lah, rasanya kan berlupang saya bahas lagi ya karena sudah pernah aja dulu lah. Ingat lah mengenai perbedaannya kan perum lah kan dengan apa persero dulu kan sudah. Kenapa jadi perusahaan negara ini berbentuk perum, perusahaan umum kenapa berbentuk peruri ya dulu pernah sudah lah. Apa contoh dari apa dulu tuh, contoh perusahaan negara perum, ingatlah perum perusahaan umum. Dahulu kan misalnya apa Perumka, nah itu jelas perusahaan umum kereta api Perum. Cuma sekarang sudah berbentuk Persero menjadi PT KAI Kereta Api Indonesia. Nah, berbentuk Perum lagi Perum Peruri ya kah, perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia. Contoh dari Persero, Persero PT Persero Angkasa Pura, PT Persero apa Pelindo, nah, kan Persero dulu ya. Itu dulu sudah pernah lah perbedaannya lah. Nah diingat-ingat, amun kada ingat dibuka-buka pulang nggak tadi kuliah dahulu. Perum apa di BUMN perusahaan negara itu ada dua, ada Perum ada Peruri di supaya berikut dahulu. Apa bedanya? Nah contohnya tadi ya lah, ingat-ingat pulang lah, ingat nah itu ingat, dilihat ingat pelajaran yang dulu jangan dilupakan. Kemudian ada badan usaha swasta ya lah dulu tuh, atau perusahaan swasta. Nah ini perusahaan itu berbadan hukum dengan modalnya itu berasal dari penanam modal. Dari penanam modal itu bisa perseorangan bentuk perusahaan yang lah, bisa firma, jarang masih ada firma lah, bisa CP, bisa PT perseroan terbatas. Nah dulu pernah juga yang sudah di pengantar bisnis, ingat aja lah sudah lah masih lah mengenai perusahaan swasta beda-bedanya. Yang namanya perusahaan perseorangan dulu lah pernah belajar ya lah, kelebihannya apa kelemahannya apa. Yang berbentuk CP, kenapa jadi perusahaan ini berbentuk CP, kenapa berbentuk PT, kelebihannya kelemahannya masih ingat aja lah. Amun kada ingat buka lagi sambil ingat pulang lah, itu di dulu pengantar bisnis di semester 1. Nah kemudian badan usaha yang berbentuk koperasi. Nah ini perkuliahan kita berdapat kali ini manajemen koperasi, ini kita bahas di badan usaha yang berbentuk koperasi. Di badan usaha yang berbentuk koperasi ini berdasarkan atau diperkuat landasannya. Nah landasan hukum itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992. Jadi definisinya bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Nah itu kalau koperasi, jadi ada ciri khasnya itu kekeluargaan, rasa berkeluarga. Setiap anggota itu adalah berkeluarga.
nangar keluarga tuh kada apa membunguli kada puron ya nangar keluarga kada puron lawan nangar keluarga tuh rasa darah daging seorang tuh membunguli orang sampai membunguli diri seorang. Ini ciri khas koperasi ini kekeluargaannya yang tinggi. Kemudian Ebert dan Griffin tahun 2015 itu menjelaskan bahwa koperasi sebagai bentuk kepemilikan di mana sekelompok usaha perseorangan atau persekutuan itu sepakat untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Nah, jadi bersama-sama bergabung bekerja sama untuk kepentingan bersama. Jadi koperasi itu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Berdasarkan tadi atas asas kekeluargaan. Nah, kekeluargaan itu berakat-rakat, baakur-akur, bermusyawarah untuk mufakat, ya lah, bercocok-cocok. Gitu. Nah, berkeluargaan kada mau pang. Bahirian jauh-jauh kan yang lah agak-agakan diagaki keluarga seorang juga ngaran keluarga seorang tuh ya darah daging seorang maagaki dang sanak sama ya maagaki sama aja tuh nang diagaki dang sanak abah sama seabah ya lah mama sama orang malah itu benar bakal keluarga tuh bantu membantu tolong menolong. Jadi supaya jangan sampai nanggarannya tuh apa orang tuh nanggaran nyaman benar nang sakit jajak sakit benar. Jadi amun nang nyaman nang berduit menjajak kadang dang sanak yang kada berduit atau kada cocok tuh ya lah maulah kayak itulah orang bedang sanakan kan kada cocok. Makanya itu tadi kekeluargaan kayak apa kan keluarga akur rakat supaya keluarga sakit jangan kelihatan orang ketahuan orang. Nah, itu caranya kami saling membantu. Jadi kemudian koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi anggotanya dahulu yang didahulukan. Nah, sama kayak itu rapat ya kalau kita misalnya mengadakan rapat itu utamakan pendapat pengurus yang hadir dulu. Itu jangan suara sumbang di belakang rapat kada mau hadir mengkritik paiannya rapat kada hadir dosa tapi didangari itu inya pengurus inya terlibat inya aktif rapat datang inya bepandir dangerakan perhatiakan amun bujur amun pendapatnya juga pulang bahapal bepandir dan yang lain kan bisa aja ada yang terbaik ya lah. Nah itu jadi kan memberi pendapat itu belum tentu dipakai orang terus. Di lingkaran rapat itu mencari solusi alternatif terbaik. Jadi jangan kecewa misalnya ada dipakai orang berarti ada yang terbaik ya. Nah itu yang lah. Nah itu jadi bahwa di sini koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itulah idealnya yang hendak dicapai dalam perekonomian nasional ini maju, adil dan makmur. Maju itu artinya itu bang kadang tertinggal dan kayak itu jalan di tempat. Adil itu merat sama adil itu artinya sesuatu memberikan hak kepada yang berhak menerimanya.
sedangkan adil. Anak SMA lawan anak SD, misalnya uang saku sekolahnya sama, adil lah itu. Ada semua keperluan anak SMA tuh lebih besar ketimbang yang SD itu. Lalu supaya adil sango sama 20.000 anak SD, 20.000 anak SMA, 20.000, ada adil namanya. Misalnya beranak adil tuh anak SD 10.000 dan kakaknya SMA tuh 20.000. Nah kayak itu, jadi sesuai haknya. Ini kan sesuai keperluannya nang SMA, keperluan terbanyak ketimbang yang SD. Kemudian makmur itu yaitu bang apa, makmur tuh ya artinya nyaman lah sudah, handak ini duitnya ada sudah, makmur sudah, ada keinginan duitnya ada. Nah itu memang tergantung aja pulang lah dengan makmur itu. Sebenarnya takarannya tuh kada kawa aja panggilnya. Ada juga orang ini sudah berduit bandar cuma ini merasa ada makmur. Makmur anak aja di hati ya ujung-ujungnya ya, kalau amal hati kita merasa kona'ah cukup sudah nyaman sudah. Nah itu lah, jadi mungkin ini aja dulu perkuliahan kita, nanti kita lanjutkan akan datang ya. Terima kasih atas perhatiannya.